Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk semua dan salam sehat untuk kita bersama. Sebelum kita mulai, subscribe, like, komen, dan share dulu. Karena dari sinilah kita bertumbuh bersama. Langsung saja, kita mulai. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah buku yang jujur ini luar biasa banget. Judulnya Kekuatan Networking, karya Dr. Ajmat Maulana. Buat kamu yang mikir ini cuma buku panduan bisnis biasa, atau sekedar trik ngumpulin kontak di handphone, oh tunggu dulu. Ini tuh lebih ke arah panduan transformatif yang bakal merombak total cara pandang kita soal kesuksesan sejati. Bayangin aja, ternyata hubungan antar manusia yang bermakna itu bener-bener kunci paling krusial buat sukses. Penasaran kan? Yuk kita selami bareng-bareng intisarinya. Coba deh, kita resapi sejenak satu kalimat dari prolog buku ini. Kesuksesan hidup tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimiliki seseorang, tetapi juga oleh siapa saja yang berjalan bersamanya. Kalimatnya dalam banget ya. Di zaman modern yang serba cepat ini, kadang kita cuma dinilai dari seberapa banyak pencapaian individu yang berhasil kita raih. Padahal kalau kita mau jujur, kesuksesan yang benar-benar sejati itu seringkali bersembunyi di balik orang-orang di sekitar kita. Mereka yang bahu-membahu, yang saling menguatkan di sepanjang perjalanan hidup kita. Oke, sekarang mari kita tarik napas dan bangkitkan lagi semangatnya. Kalau dengar kata networking, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Tukeran kartu nama pas acara formal, atau cuma sekedar nambah followers di medsos? Nah, Dr. Maulana ini cerdas banget mendefinisikan ulang konsep tersebut. Networking sejati itu bukan transaksi dangkal, teman-teman. Ini adalah seni. Yap, seni ngebangun hubungan yang fondasinya itu rasa percaya yang dalam, saling menghormati dan pastinya ngasih manfaat buat kedua belah pihak. Beliau ngingetin kita nih, kalau punya relasi itu sebenarnya kebutuhan dasar kita sebagai manusia, bukan cuma alat buat cari untung instan. Dari situ, kita masuk ke perbandingan yang menurut saya brilian banget di bab-bab awal buku ini. Ada yang namanya relasi biasa, dan ada networking strategis. Bedanya apa? Gini, relasi biasa itu ibarat kamu ngobrol santai sama tetangga, atau basa-basi sama teman kantor di lorong. Alami, spontan, dan sangat situasional. Biasanya sih, hubungan ini berhenti gitu aja kalau situasinya udah beda. Tapi coba perhatiin yang kedua. Networking strategis. Nah, ini beda cerita. Ini tuh dibangun secara sadar. Ada tujuan jangka panjang yang udah dirancang matang buat saling dukung dan tumbuh bareng-bareng. Sekali lagi ya, ini bukan soal memanfaatkan orang, tapi murni tentang berinvestasi dalam koneksi yang bermakna. Terus pertanyaannya, gimana dong cara ngebangun relasi yang sekuat itu? Tenang, di bab 2, buku ini blak-blakan ngasih tahu 4 fondasi utamanya. Pertama, kepercayaan. Kenapa? Karena tanpa rasa saling percaya, hubungan itu cuma formalitas rapuh yang gampang banget hancur. Kedua, integritas yang nggak tergoyahkan. Ketiga, komunikasi yang efektif. Ingat ya, komunikasi efektif itu bukan cuma tentang pintar ngerangkai kata, tapi juga pintar dengerin orang lain. Dan yang keempat, ini nih yang sering banget dilupain di zaman sekarang, sikap rendah hati dan empati. 4 pilar inilah yang bakal jadi jangkar supaya hubungan kita tahan banting, ngelewatin berbagai ujian. Nggak cuma sekedar interaksi di permukaan aja. Nah, dari 4 pilar barusan, ada satu yang benar-benar pengen saya sorot secara khusus. Integritas. Pegang prinsip ini baik-baik. Integritas adalah keselarasan yang utuh antara apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, dan nilai-nilai inti yang kamu pegang. Kenapa ini fundamental banget? Sederhana aja. Mau sebesar apapun jaringan yang kamu kumpulin, kalau nggak ada integritas, semuanya bakal runtuh kayak istana pasir. Orang-orang tuh bakal dengan senang hati naruh kepercayaan ke individu yang konsisten dan nepatin janjinya. Jadi bisa dibilang, integritas kamu adalah kartu nama paling nyata di dunia ini. Oke, secara teori fondasinya emang mantap, tapi praktiknya di lapangan gimana? Gimana caranya supaya nggak kerasa canggung atau kelihatan ada maunya? Bab 3 ngasih langkah konkret yang gampang banget buat diterapin. Langkah pertama, mulai aja dengan obrolan yang hangat dan benar-benar tulus. Nggak usah lebay, sapaan simpel aja kadang bisa jadi pembuka jalan yang luar biasa loh. Langkah kedua, jadilah pendengar yang aktif dan punya empati. Asli deh, orang tuh senang banget kalau merasa dihargai dengan cara didengarkan. Terus langkah ketiga yang gak kalah krusial, jaga komunikasi itu secara konsisten dalam jangka panjang. Jangan pas lagi butuh bantuan aja baru nongol bawa senyum manis. Relasi itu ibarat tanaman, harus disiram rutin biar bisa berbuah lebat. Tapi ya, kita nggak bisa tutup mata kalau sekarang kita hidup dan bernapas di era digital. Realitasnya, teknologi ngasih kita jangkauan koneksi yang nggak ada batasnya. Hitungan detik, kita bisa terhubung sama profesional di belahan dunia lain. Tapi, di bab 6, buku ini ngasih peringatan yang relatable banget. Ada risiko besar di balik interaksi serba instan ini, yaitu hilangnya kedalaman emosional dan keaslian hubungan antar manusia. Percuma kan punya ribuan pengikut di layar handphone, tapi di dunia nyata kita malah ngerasa kesepian secara emosional. Ngomong-ngomong soal dinamika era modern ini, muncul satu pertanyaan yang cukup menggelitik, dan mungkin kita semua pernah ngalamin. Sebenarnya, apa sih yang bikin sebuah hubungan profesional itu berubah jadi beracun atau toksik?
Coba diingat-ingat, pernah nggak kamu ada di satu situasi kerja di mana kamu merasa energi kamu tuh kekuras habis, dan hubungannya kerasa berat banget sebelah? Buku ini ngebedah fenomena itu dengan tajam banget. Relasi yang toksik atau murni transaksional itu, intinya adalah koneksi yang cuma didorong sama kepentingan sesaat dari salah satu pihak. Giliran keuntungan jangka pendeknya udah dapat, orangnya ngilang gitu aja. Hubungan model begini tuh bener-bener bikin capek batin dan nggak ada rasa saling menghormatinya sama sekali. Di sini, Dr. Maulana juga ngingetin kita buat berani ngelawan rasa minder atau nggak enakan. Kadang karena rasa nggak enakan, kita malah ngebiarin diri kita dimanfaatin. Kita harus berani bikin batasan yang jelas supaya kualitas networking kita tetap sehat. Terus, kalau relasi beracun, tadi kebalikannya apa dong? Jawabannya ada di ulasan bab 9, kolaborasi dan sinergi. Fakta paling penting yang harus kita sadari adalah sukses sejati itu nyaris mustahil dicapai sendirian. Kalau cuma ngandelin ego sendiri, batasnya kelihatan banget. Tapi, begitu kita mulai gabungin berbagai sudut pandang, keterampilan, dan pengalaman yang beda-beda ke dalam satu wadah kerjasama, boom, kita lagi nyiptain sinergi. Kekuatan gabungan ini jauh lebih melampaui apa yang bisa dilakuin satu orang aja. Sinergi inilah kunci rahasia yang bakal buka banyak banget pintu peluang, baik di dunia profesional maupun bisnis. Gak kerasa kita udah sampai di bagian akhir ulasan ini. Mari kita serap satu kebijaksanaan pamungkas dari buku ini. Resapi kalimat yang sangat indah ini. Hakikat kesuksesan sejati adalah seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain. Pada ujungnya, tujuan tertinggi dari membangun sebuah jaringan relasi itu bukan tentang siapa yang hartanya paling banyak atau siapa jabatannya paling mentereng. Pelajaran terbesar yang ditinggalkan buku ini adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Warisan paling abadi dalam hidup ini adalah jejak kebaikan yang kita taburkan buat orang-orang yang berjalan bersama kita. Kesimpulannya, kesuksesan yang dibangun bareng orang-orang di sekitar kita itu akan selalu terasa lebih indah, utuh dan bermakna ketimbang sebuah keberhasilan dalam kesendirian. Relasi positif yang kamu rawat setulus hati hari ini adalah investasi luar biasa yang bakal ngebukain banyak peluang, mempermudah langkah dan nyiptain peninggalan yang nggak ternilai harganya di masa depan. Jadi mari kita terus bertumbuh dan ngebangun jaringan pakai kejujuran dan ketulusan hati. Terima kasih udah nemenin saya membedah intisari buku ini, semoga benar-benar menginspirasi kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.